Kebanyakan dari kita hidup seperti robot, sibuk dengan berbagai macam kegiatan sehari-hari, tapi nggak ngerti tujuan yang jelasnya itu kemana gitu. Ya pagi-pagi bangun, udah gitu siap-siap tuh berangkat ke kantor atau siap-siap ke kampus. Nah, sesudah itu kerja 9 to 5, pulang lagi ke rumah, beres-beres, tidur. Besok begitu lagi, besoknya lagi begitu lagi. Waktu kayaknya berjalannya cepet banget. Baru hari Senin, tau-tau udah hari Minggu lagi. Baru Januari, tau-tau udah Desember lagi. Tahun berganti tahun, dan rutinitas yang sama masih aja kita lakukan. Kita mengejar begitu banyak hal tanpa betul-betul mengerti sebenarnya apa sih yang kita kejar. Karena itu hari ini kita mau sama-sama belajar tentang intentional living, suatu gaya hidup yang bisa membantu kita untuk berhenti sejenak dan kemudian menganalisa ulang tujuan hidup kita yang sebenarnya. Kalau kita baru ketemu hari ini, nama saya Gloria. Saya seneng banget bisa ketemu sama kamu. Intentional living artinya membuat keputusan secara sadar tentang bagaimana kita menjalani hidup. Bukan sekedar melakukan sesuatu, tapi kita ngerti kenapa kita melakukan sesuatu itu. Lalu sesudah itu kita juga ngerti nih bahwa hidup kita yang kita jalani sekarang adalah hidup yang berdasarkan nilai-nilai yang kita percaya, berdasarkan apa yang penting buat kita. Kita belajar untuk bisa jujur sama diri kita sendiri. Kita bisa menerapkan intentional living ini dari berbagai segi kehidupan kita. Dari segi waktu, bagaimana kita selama ini menggunakan waktu yang dipercayakan buat kita. Apakah kita udah menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya apa enggak sih? Jangan-jangan selama ini kita sering buang-buang waktu aja. Misalnya scrolling handphone sampai berjam-jam gitu. Nggak secara sadar melakukan itu, kita scrolling handphone berjam-jam. Atau kita main game sampai tengah malam. Atau kita nonton Netflix sampai lupa anak. Kebutuhan anak malah dicuekin karena kita lagi asik nonton Netflix. Intentional living itu artinya kita secara sadar melakukan sesuatu. Nah misalnya tadi ngelihat handphone, ya kita tahu persis kita buka handphone ini untuk lihat apa. Apa sih sebetulnya yang kita butuhkan pada saat kita lagi buka handphone ini. Atau pada saat kita mau main game, kita tahu kita perlu istirahat nih, mau main game sebentar deh. Kita tentukan waktunya, paling setengah jam deh main game gitu. Jadi kita sadar, kita sedang main game sampai setengah jam ini selesai. Atau kita nonton Netflix, oke, nonton Netflix, selesai sampai film ini selesai, udah saya berhenti. Secara sadar kita membuat keputusan kapan kita harus berhenti. Kita nggak terbawa suasana sampai membiarkan waktu berlalu berjam-jam untuk melakukan hal-hal yang tidak penting. Padahal ada hal-hal penting yang menunggu kita. Dari segi keuangan, bagaimana caranya kita menggunakan uang hasil kerja keras kita selama ini? Apakah kita pakai suka-suka kita atau kita pakai dengan penuh kesadaran? Berapa sih jumlah uang yang masuk? Berapa sih jumlah uang yang keluar? Bagaimana waktu kita mau beli sesuatu? Kita mikir dulu apa enggak? Ini kita butuh apa enggak ya? Atau kita beli aja lah, udah gampang, masalah bayar pikirin nanti. Sebenarnya bisa nggak kita mengendalikan keinginan kita yang nggak ada habis-habisnya ini? Apakah kita udah menentukan batas cukupnya kita menurut kita itu udah ada belum sih? Sampai seberapa sebetulnya kita merasa cukup? Intentional living artinya setiap kali kita mengeluarkan uang, kita tahu persis uang ini akan kita gunakan untuk apa. Apakah kita gunakan ini untuk sesuatu yang sesuai dengan value kita atau enggak? Atau sekedar kita buang-buang uang aja begitu supaya kelihatan keren kayak orang lain? Kita tahu persis bahwa sebetulnya uang ini kita keluarkan untuk kebaikan kita. Jadi kita nggak sembarangan keluarin uang. Dari segi fisik atau kesehatan kita, intentional living artinya kita tahu persis apa yang masuk dalam tubuh kita. Ya, makanan apa yang kita makan. Kalau kita makan makanan sesuatu nih, ternyata tubuh kita tuh rasanya jadi nggak enak. Nah, walaupun lidah kita suka, tapi ternyata tubuh kita tuh nggak suka. Nah, kita harus kurangi jenis makanan yang seperti itu, misalnya gitu. Atau kita tahu nih, kalau kita makan makanan yang nggak sehat, kita bisa sakit. Jadi kita harus bisa makan makanan yang baik untuk tubuh kita. Kemudian minum, kita kurang minum nggak sih? Sebetulnya kita butuh berapa gelas sih sehari? Karena masing-masing kebutuhan orang tuh beda-beda. Kalau kita kurang minum, itu bisa menyebabkan kita jadi pusing, jadi susah konsentrasi gitu kan. Kemudian istirahat, udah cukup istirahat belum? Jangan-jangan gara-gara kita kerja keras gitu ya, kita jadi nggak istirahat, kurang istirahat. Udah cukup belum sih tidur saya selama ini? Atau mungkin istirahat saya? Atau mungkin sebenarnya badan kita nih perlu refreshing? Kita harus mengerti benar nih apa yang sebetulnya tubuh kita perlukan. Dari segi pikiran, intentional living itu artinya kita sadar betul apa yang kita masukkan dalam pikiran kita.
Jadi apakah perlu nggak sih kita masukin pikiran negatif, kekhawatiran, kekecewaan, berita-berita yang nggak penting? Kita punya pilihan untuk kita bisa masukkan ke dalam ruangan dalam pikiran kita atau enggak. Setiap informasi yang masuk nih dalam pikiran kita ini masuk lewat dua hal, lewat mata kita sama lewat telinga kita. Karena itu kita mesti pilih apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Kita mesti pilih apakah sesuatu yang kita lihat ini baik buat kita atau enggak sih. Kalau nggak baik, ya udah kita nggak usah lihat. Apa yang kita dengar ini baik buat kita apa enggak sih? Kalau nggak baik, ya udah nggak usah didengar. Berita-berita hoax yang belum tentu benar atau gosip-gosip, aduh itu semestinya nggak usah masuk dalam pikiran kita, bikin beban pikiran kita tambah berat. Jadi intentional living itu artinya kita benar-benar ngerti nih, oh ini baik buat kita, yang ini nggak baik, nggak perlu masuk ke dalam pikiran saya. Dari segi perkataan, dalam banyak perkataan pasti ada pelanggaran. Karena itu kita mesti hati-hati nih sama mulut kita. Apa sih sebetulnya yang mau keluar dari mulut kita ini, harus hati-hati. Intentional living artinya kita mikir dulu sebelum kita mengeluarkan perkataan. Setiap kali kita mau ngomong sesuatu, kita mikir dulu, ini baik gak sih kalau saya katakan ini? Kalau saya katakan ini, apakah menyinggung orang itu atau enggak? Karena dari mulut yang sama bisa keluar pujian untuk orang lain, tapi dari mulut yang sama bisa juga keluar hinaan buat orang lain. Dari mulut yang sama kita bisa membangun orang lain, bisa bikin orang lain jadi semangat, tapi dari mulut yang sama kita juga bisa menjatuhkan orang lain. Karena itu kita mesti benar-benar hati-hati sama perkataan kita. Kalau ini berfaedah, kalau ini bermanfaat, oke katakan. Kalau enggak ya jangan. Kalau misalnya, ini kita mikir dulu gini loh, kira-kira hal ini perlu saya sampaikan atau enggak ya? Kalau perlu saya sampaikan sama orang ini, saya sampaikan. Kalau enggak, udah simpan aja buat saya sendiri. Pikir baik-baik, jangan sampai kita salah ngomong. Dari segi pergaulan, intentional living itu artinya kita sadar betul dengan siapa kita bergaul. Kita tahu kalau kita bergaul dengan orang yang salah, orang itu akan membawa kita ke arah yang salah. Kalau kita bergaul dengan orang yang benar, kita akan dibawa ke arah yang benar. Karena itu kita betul-betul milih nih, bisa berkata tidak pada saat sesuatu itu atau pergaulan kita itu nggak sesuai dengan value kita. Kita bisa bilang, no, saya nggak mau bergaul lagi dengan mereka. Saya harus bisa cari orang-orang yang bisa dukung saya untuk maju, orang-orang yang bisa saling belajar satu sama lain gitu, untuk kita sama-sama jadi makin baik. Bukan berarti kita nggak sayang sama teman-teman kita, tapi kalau teman-teman kita nggak bisa bawa kita untuk jadi lebih baik, ya udah, berarti kita tinggalin aja. Secara sadar kita ngerti, ini bukan pergaulan yang bagus buat saya, jadi saya harus tinggalkan. Intentional living atau hidup dengan penuh kesadaran artinya kita berkomunikasi terus dengan diri kita sendiri. Ya, kita selalu cek, selalu analisa. Apakah ini baik buat kita? Apakah ini tidak baik buat kita? Bukan cuma untuk saat ini, tapi juga untuk saat yang akan datang. Dengan melakukan intentional living ini, kita tahu persis nih bahwa kita sedang mempersiapkan diri kita untuk masa depan yang lebih baik. Makin hari makin baik sampai kita bisa jadi versi terbaik dari diri kita. Kalau menurut kamu video hari ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like-nya. Karena itu akan membantu saya juga supaya video-video ini juga bisa menjangkau lebih banyak orang. Dan kalau kamu mau share, kamu boleh share, subscribe di sini, di foto saya yang ini. Dan kalau kamu mau nonton video yang lain, kamu bisa klik yang sini. Kita ketemu lagi nanti di sana. Thank you for watching. Bye-bye.